Dan celakanya kita terlalu percaya kepada mereka. Sekarang kita perlu mengusir mereka dari Minangkabau. Mataku tidak sanggup menatapnya karena tatapannya persis seperti otak elang. Tuanku Imam Bonjol, nama kecilnya adalah Muhammad Sahab. Dia dilahirkan di Bonjol. Dia kemudian belajar agama kepada tokoh-tokoh pembaharu Minangkabau yang mendapatkan pencerahan di Mekah yang dikenal dengan gerakan Padri itu sendiri. Dia mendapatkan ilmu dari Tuanku Nan Renceh sebagai tokoh harimau Nan Salapan. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Berbeda dengan Perang Jawa, Perang Bali, dan Perang Aceh yang pecah akibat kesadaran melawan kolonialisme. Justru Perang Padri berawal dari perseteruan sesama pribumi. Perang ini bermula dari pertentangan kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Bagaimana tadi? Menang lagi, Tuanku. Masih jagoan ini di kampung kita. Tuan, aku mendengar kabar bahwasannya para ulama di daerah kita ini akan menegakkan ajarannya dalam masyarakat Minang. Lantas, apa yang Tuanku cemaskan? Aku menduga engkau mencemaskan tentang ajaran mereka yang bertolak belakang dengan warisan leluhur kita. Secara garis besar, hal itulah yang aku takutkan. Lantas, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Apakah kita harus berperang, Tuanku? Tunggu dulu. Jangan gegabah, Tuan. Saya mempunyai ide yang cemerlang untuk mengatasi permasalahan ini. Apakah yang Tuan rencanakan? Ini tentang kedatangan bangsa Belanda ke daerah kita. Kita bisa memanfaatkan kedatangan Belanda untuk membantu perlawanan terhadap ulama-ulama itu. Saya setuju. Baik. Pada saat itu memang masyarakat Minangkabau berada pada titik nadir, di mana orang sudah biasa bermabuk-mabukan, main judi, menyabung, dan itu menjadi pelopor utama adalah kaum adat. Nah, ketika Padri datang, gerakan Padri datang, ingin melakukan semacam pembersihan terhadap pemikiran-pemikiran dan perilaku yang tidak sesuai dengan Islam itu, kemudian ada pertentangan dari kaum adat yang selama ini sudah berurat akar di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Masuk. Tambah tuaknya lagi. Nyabung ayam, judi. Oh! Jangan dibonjol kalau mau berjudi. Selama ini pemahaman keagamaan yang beredar dan dijalankan oleh masyarakat Minangkabau adalah ajaran yang bercampur baur antara adat dengan agama, sehingga kemudian kadangkala agama itu menjadi nomor dua, adat menjadi nomor satu. Artinya bahwa percampuran pemahaman agama antara tahayul itu bercampur baur, sehingga kemudian agama itu tidaklah menjadi agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Kenapa kita melihat agama dari hukum-hukumnya yang ketat saja? Dalam keadaan yang serba kacau ini, kita harus kembali memurnikan ajaran agama. Semuanya sudah dicampuri bid'ah. Cara yang kaku
tidak akan dilakukan di sini. Apalagi menumpahkan darah. Sehingga kemudian datanglah gerakan pembaharuan atau gerakan Padri itu seperti Haji Piobang, Haji Miskin, dan yang lainnya. Dia mendapatkan pendidikan di Mekah, kemudian dia mendapatkan pemahaman keagamaan yang berbeda. Sehingga kemudian mereka melakukan pengajaran, dan di samping melakukan pencerahan intelektual, mereka juga melakukan gerakan fisik, di mana kaum adat yang tidak lagi setuju dengan pemahaman agama ini, maka dilakukan penyerangan-penyerangan. 20 tahun lebih negeri ini tenang. Tak ada paksaan ke masjid bila setiap azan berkumandang. Tapi tak satu pun yang mangkir sembahyang. Bukankah hal semacam ini yang kita inginkan? Kami tahan panas matahari dengan punggung terbuka membangun negeri ini. Bukankah itu juga berjihad? Di satu sisi Padri ini tidak hanya sekedar mengajarkan agama, tetapi juga melakukan tindakan fisik terhadap satu kelompok adat yang dianggap menyimpang dari ajaran agama. Maka kemudian ada perlawanan dari kaum adat. Misalnya di Agam, gerakan Padri itu biasanya membakar tempat-tempat perjudian, tempat-tempat kedai-kedai yang dianggap sebagai tempat mabuk-mabukan. Nah, ini mendapatkan perlawanan dari kaum adat bahwa posisi mereka ini sangat terdesak, dan mereka tidak akan mendapatkan posisi tertentu di tengah-tengah masyarakat ketika kaum agama ini sudah memegang peran untuk mengendalikan sosial kehidupan masyarakat. Kaum adat tidak setuju dengan pemurnian Islam yang dilakukan Imam Bonjol dengan pasukannya, sehingga menentang dan terjadilah peperangan. Pencetus Perang Padri itu adalah karena posisi kaum adat mulai terdesak, dan mereka merasa bahwa kaum agama ini terlalu mendominasi dan menekan terhadap perilaku kaum adat. Di sisi lain, dengan dominasi kaum agama, maka penguasaan properti adat itu yang selama ini dikuasai oleh kaum adat diambil alih oleh kaum agama. Pada satu sisi adalah perang agama, di sisi lain adalah perang untuk menguasai properti yang ada di nagari. Dalam peperangan, kaum adat mulai terdesak, sehingga mereka meminta bantuan kepada Belanda untuk melawan kaum Padri. Pertentangan tersebut dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Akhirnya terjadi perang antara kaum Padri dengan kaum adat yang didukung oleh kolonial, oleh Belanda. Dan pada akhirnya pada sini peperangan berimbang, dan bahkan ada satu sisi kaum agama ini terdesak, ada sisi lain kaum adat ini terdesak. Kaum adat sudah menyadari bahwa Belanda ini sebenarnya adalah musuh yang ingin memecah belah antar masyarakat Minangkabau, maka pada akhirnya kaum adat itu keluar dari Belanda dan bergabung dengan Imam Bonjol dan menyerang Belanda. Engkau sudah lihat kan apa yang dilakukan Belanda terhadap masyarakat Bonjol? Mereka hanya memanfaatkan kita, tapi kalian tak pernah menyadarinya. Inilah yang terjadi. Ya, aku telah melihat semuanya, dan celakanya kita terlalu percaya kepada mereka. Sekarang kita perlu mengusir mereka dari Minangkabau. Apa yang harus kita perbuat? Kita harus bersatu mengusir Belanda itu.
Sekarang kumpulkan semua pengikutmu, kita hadapi mereka bersama-sama. Lantas, apakah tuanku tidak memberi syarat apa-apa untuk bergabungnya pasukan ini? Saya tegaskan sekali lagi, untuk memperjuangkan agama dan ranah Minang ini, kami selalu siap, tanpa perlu upah sepeser pun. Baik, tuanku. Besok kita bertemu saat fajar. Bawa semua pengikutmu, kita hadapi mereka. Kesepakatan antara kaum adat dengan kaum agama itu tercantum dalam adat badi syarak bersandi kitabullah. Itulah sebuah konsensus yang melalui proses berdarah-darah kemudian disepakati bahwa kita harus mempersatukan antara adat dan agama, karena antara adat agama ini merupakan satu kekuatan yang akan mampu mensejahterakan, mententramkan, dan mengamankan seluruh masyarakat yang ada di Minangkabau. Dalam catatan kenang-kenangan J.C. Balhour, di sana dia menulis bahwa pertemuan dengan Tuanku Imam Bonjol itu, dia menuliskan katanya begini, mataku tidak sanggup menatapnya karena tatapannya persis seperti mata elang. Balhour memang menceritakan bagaimana kontaknya langsung dengan orang-orang Bonjol. Peperangan itu lamanya sekitar 18 tahun, dan ini adalah perang terbesar kedua setelah Perang Jawa. Karena setelah seluruh pasukan Belanda itu dikonsentrasikan untuk dibawa ke Sumatera Barat untuk melawan Imam Bonjol, dan bahkan kemudian membuat Belanda itu rugi besar karena tidak sesuai dengan kos perang yang dengan hasil yang dia inginkan sebenarnya. Belanda kewalahan melawan kaum Padri, sehingga mengambil strategi damai dan tercapai perundingan antara Belanda dengan kaum Padri di Bonjol. Nah, dalam perjanjian tersebut, dalam pertemuan tersebut, Imam Bonjol kemudian ditangkap. Namun dalam perundingan yang dilakukan, Imam Bonjol bernegosiasi, boleh saya ditangkap agar saya tidak berbahaya bagi terhadap kolonial Belanda. Namun anak saya sebagai orang yang memiliki peran penting dalam perang Bonjol ini juga diberikan posisi penting untuk menjadi pemimpin di daerah Bonjol itu sendiri. Nah, kemudian dia ditangkap dan dibawa ke daerah Jawa. Setelah Jawa kemudian dibawa ke Minahasa. Di sanalah kemudian sebenarnya Imam Bonjol tidak berhenti untuk berdakwah. Tetap saja ketika di Minahasa dia kemudian melakukan pergerakan pencerahan dan pengajaran agama terhadap masyarakat yang ada di Minahasa itu, sehingga terjadilah ada perkampungan Minangkabau di sana yang memiliki adat yang tidak berbeda dengan adat yang ada di Minangkabau. Ratusan tahun berlalu, cerita tentang Tuanku Imam Bonjol dan Perang Padri tidak akan pernah hilang. Bukit Tajadi adalah salah satu benteng pertahanan kaum Padri dan lokasi pemantauan musuh oleh pasukan Tuanku Imam Bonjol, dan menjadi pusat komando pasukan Padri saat perang meletus. Dalam sejarahnya, Tuanku Imam Bonjol melahirkan ribuan pemuda Bonjol menjadi pesilat tangguh. Tak heran, Tuanku Imam Bonjol memiliki aliran silat tinju Sapuluh. Silat ini memiliki filosofi surui salangkah,
berarti manang, maju selangkah berarti kalah. Yang artinya mundur selangkah berarti menang, maju selangkah berarti kalah. Dari benteng Bukit Tajadi terlihat sebuah perkampungan, dan di sana terdapat sebuah rumah yang ditempati generasi keempat Tuanku Imam Bonjol. Di sekitar rumah ini ditemukan banyak meriam dan ratusan mortir yang konon dahulunya adalah milik kaum Padri melawan Belanda. Ini rumah Mariam. Orang bilang rumah Mariam karena adanya Mariam di sini, Mariam bersejarah dari Tuanku Imam Bonjol. Mariam ini dulunya ada 7 buah. Ya, ketika itu kan dilempar dari atas Bukit Tajadi, Mariamnya, karena Tuanku Imam Bonjol marah. Belanda kok bisa masuk ke dalam, sementara pasukannya kan ada di Simpang Tugu tuh di Aur Berduri namanya kan. Aua Baduri, kecil orang Siko. Nah, itu jadi kenapa bisa masuk? Karena Belanda ini dapat informasi dari dalam ya kan, orang dalam juga yang berkhianat. Jadi pasukan itu kan di Aur Duri tadi ya, kiri kanan ya, ditembakkanlah itu koin-koin emas tadi. Jadi kan mereka kan lalai mengambil koin, masuklah pasukan Belanda ini ke dalam, dari Simpang Tugu itu ke dalam. Laporanlah pasukan yang lain bahwasanya itu Belanda sudah masuk. Marahlah beliau ini tadi, Tuanku Imam tadi, dibuangnya lah Mariam itu dari atas semua. Kenapa kok bisa masuk? Supaya jangan terjadi apa-apa lagi, dia buanglah semua Mariamnya ke bawah 7 buah. Tapi yang ini ketika mau diambil dia nggak mau. Nggak tahu kenapa ya, mungkin tanah bergerak atau bagaimana. Waktu itu mau diangkat tahun 1960, tapi dibikin lubang sekitarnya. Maksudnya kan kalau lapang, ya kan, bisa diangkat. Ternyata dia makin masuk ke dalam. Sudah itu ketika tahun 1963, ulang lagi mengangkatnya. Karena yang lain kan udah dibawa tuh. Nah, dia sendiri yang nggak mau dibawa. Dibawalah diangkat pakai alat berat, pakai rantai itu ya, rantai besi, alat berat itu mengangkat, dia menarik ke bawah. Terakhir kan itunya putus, besi rantai kan putus. Jadi macam manalah akal supaya dia mau dibawa. Jadi dibilanglah janganlah dibawa. Ini untuk sejarah Tuanku Imam membuangkan Mariam itu sampai di sini. Hingga saat ini, Al-Quran tulisan tangan istri Tuanku Imam Bonjol serta beberapa naskah